Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Mas Fere Oke. sama Atika, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti izin paling ya. Oke, kita mulai saja ya. Pembelajaran sejarah pada hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu izin share screen dulu ya. Apakah share screen Ibu terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Oke, terima kasih ya atas konfirmasinya. Karena pelajaran sejarah hari ini di jam terakhir, pasti anak-anak sudah ngantuk, terus sudah lemes, tidak bersemangat lagi. Maka dari itu biar lebih bersemangat lagi, kita awali dengan jargon terlebih dahulu. Nah, ini jargonnya mudah banget ya. Jadi, jika nanti Ibu mengatakan belajar sejarah, anak-anak menjawabnya asik, asik, asik. Mudah kan? Kita mulai ya, biar lebih bersemangat lagi. Belajar sejarah. Asik, asik, asik. Duh, kok kurang kompak ya? Diulang sekali lagi ya, biar lebih bersemangat lagi. Oke, belajar sejarah. Asik. Asik, asik, asik. Oke, terima kasih. Kita mulai pembelajaran sejarah hari ini anak-anak. Nah, jadi materi hari ini yang akan kita bahas bersama-sama yaitu pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia, yaitu yang akan dibahas di Sejarah Indonesia kelas 11. Untuk kompetensi dasarnya yaitu KD 3.7 menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini. Lalu kompetensi dasar yang kedua yaitu KD 4.7 yaitu menyajikan hasil penalaran peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lain. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri ada menjelaskan pelaksanaan dan hasil sidang PPKI pertama, kedua, ketiga, dan menjelaskan makna peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia di awal kemerdekaan bagi kehidupan kebangsaan masa kini, lalu menyajikan hasil penalaran dengan membuat video sosiodrama terkait peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Untuk fokus penguatan karakter pada hari ini yaitu religius, jujur, nasionalisme, aktif, dan kerjasama. Ibu ada satu soal pretest untuk pemahaman awal anak-anak tentang materi hari ini. Siapa yang bisa menjawab langsung open mic saja. Silahkan anak-anak. Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Siti. Syarat-syarat berdirinya negara Republik Indonesia ini telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan syarat-syarat primer dari teori berdirinya suatu negara dari Wallace S. Sayre, di mana syarat tersebut ada rakyat, wilayah, kesatuan, organisasi politik, kedaulatan, dan ketetapan. Seperti itu, Bu. Ya, terima
Sekali ya Mbak Siti, benar sekali atas pemaparan yang diberikan oleh Mbak Siti. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan rumusan pokok berdirinya negara Indonesia merdeka. Nah, syarat primer berdirinya negara Republik Indonesia merdeka yang tertuang dalam UUD 1945 ini ada 5. Yang pertama itu rakyat. Nah, yang dimaksud di sini yaitu rakyat Indonesia. Ini tertuang pada alinea kedua dan alinea keempat atau bangsa Indonesia. Nah, ini tertuang pada alinea keempat juga. Yang kedua itu ada wilayahnya. Nah, yang dimaksud dengan wilayah Indonesia pada saat itu adalah bekas wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari 8 provinsi. Lalu yang ketiga ada kesatuan. Nah, syarat kesatuan terdapat pada alinea kedua yang berbunyi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu yang keempat itu ada organisasi politik. Nah, PPKI dapat dikategorikan sebagai organisasi politik. Itu tertuang pada alinea keempat sebagai salah satu bentuk organisasi politik dan tumpah darah Indonesia. Lalu yang terakhir ada kedaulatan. Nah, itu tertuang pada alinea keempat yang berbunyi negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, materi yang selanjutnya adalah PPKI. Sehari setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dan Mohatta, kemudian BPUPK ini kemudian berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita kenal dengan PPKI. Nah, tugasnya ini untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri mengalami 3 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, lalu selang 1 hari pada tanggal 19 Agustus 1945, dan yang ketiga itu pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, hari ini kita akan melakukan diskusi secara kelompok. Untuk pembagian kelompok dan tema sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Silakan anak-anak untuk berdiskusi bersama teman satu kelompok. Ibu beri waktu selama 20 menit dimulai dari sekarang. Karena waktu diskusi sudah habis, silahkan perwakilan dari kelompok 1, 2, 3 untuk melakukan presentasi dimulai dari kelompok 1. Ibu persilahkan. Oke, baik Ibu. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai sidang PPKI. Pertama, di sini anggotanya ada saya dan juga Mbak Rahma, Bu. Jadi, untuk diskusi kami mengenai sidang PPKI 1, sidang PPKI 1 ini awalnya ini tanggal 18 Agustus 1945 di gedung Cukosan Inn, Jalan Ramboyan, Jakarta Pusat. PPKI ini mengadakan pertemuan pertama setelah Indonesia ini menyatakan merdeka melalui proklamasi. Nah, pada sidang ke-1, Soekarno membentuk 9 orang yang tergabung dalam panitia kecil yang ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal yang mendesak, yaitu mengenai pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan juga perekonomian. Keanggotaan tim kecil ini diketuai oleh Otto Iskandar Dinata. Nah, sebelum sidang dimulai, Muhammad Hatta ini mengumpulkan beberapa tokoh penting untuk mendiskusikan aspirasi dari saudara kita di Indonesia bagian timur. Nah, mewakili kelompok non-Islam. Jadi Indonesia Timur itu, Bu, mewakili kelompok non-Islam. Bahwasannya mereka ini keberatan dengan mencantumkan 7 kata pada pembukaan undang-undang yaitu mengenai kata ketuhanan dengan menjalankan kewajiban
syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, pada akhirnya permasalahan ini dengan 7 kata ini dapat diselesaikan di mana ini merupakan satu pembuktian bahwa pemimpin-pemimpin kita ini lebih mementingkan persatuan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hasil sidang PPKI 1 ini berhasil mengesahkan Konstitusi Undang-Undang 1945, menetapkan Soeharto dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden serta membentuk komitmen nasional. Seperti itu Bu dari kelompok 1. Terima kasih ya Mbak Yohan atas pemaparan dari perwakilan kelompok 1. Nah, jadi sidang PPKI yang pertama ini menghasilkan 3 keputusan ya anak-anak. Yang pertama itu adalah mengesahkan Konstitusi UUD 1945. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Yohan, yang awalnya itu saudara-saudara kita di Indonesia Timur mewakili kelompok non-Islam itu tuh mereka keberatan dengan pencantuman 7 kata pada pembukaan UUD, yaitu ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, pada akhirnya permasalahan mengenai 7 kata dapat diselesaikan. Di sidang PPKI yang pertama ini, Otto Iskandar-Dinata juga mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden ini dilakukan secara aklamasi dengan mengajukan nama Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calonnya. Nah, semua peserta sidang ini menerima usulan ini. Dengan demikian, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia ini memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu UUD 1945. Yang mana di dalam UUD ini terkandung dasar negara Pancasila serta kepemimpinan nasional dalam diri presiden dan wakil presiden. Di sidang PPKI yang pertama ini juga dilakukan pembentukan komite nasional untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden sebelum adanya MPR dan DPR. Lalu yang selanjutnya presentasi dari kelompok 2, silahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dengan Mbak Indana akan membahas mengenai sidang PPKI 2. Pada sidang 2 PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Soekarno meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimedjo untuk membentuk tim kecil untuk membahas mengenai bentuk departemen kementerian, tetapi bukan menyangkut orang-orang yang akan duduk di dalamnya. Pada kesempatan pertama sidang, Otto Iskandar-Dinata menyampaikan hasil kerja tim berupa pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi dan perlu juga dibentuk panitia kebangsaan daerah atau komite nasional untuk membantu tugas-tugas daerah. Panitia kecil juga mengusulkan pembubaran peta di Jawa dan Bali, Laskar Rakyat di Sumatera, pemberhentian Heiho, serta segera membentuk Tentara Kebangsaan Indonesia. Usulan-usulan yang disampaikan Otto Iskandar-Dinata tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang, dengan beberapa catatan seperti pembentukan Tentara Kebangsaan dan Kepolisian yang akan dipersiapkan oleh Abdul Qadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandar-Dinata sendiri. Setelah selesai pembahasan bagian pertama, agenda sidang dilanjutkan dengan penyampaian Ahmad Subarjo mengenai usulan pembentukan 13 departemen. Namun setelah dilakukan pembahasan, forum memutuskan adanya 12 departemen dan 1 menteri negara ditambah 2 ketua lembaga tinggi negara, 1 sekretaris negara, dan 1 juru bicara negara. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Jadi di sidang PPKI yang kedua ini menghasilkan 3 keputusan ya anak-anak. Yang pertama itu yaitu pembagian wilayah Republik Indonesia ini dibagi menjadi 8 provinsi. Antara lain yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, beserta gubernurnya.
Lalu sidang PPKI yang kedua ini juga berhasil menetapkan 12 departemen atau kementerian dan 4 menteri negara. Ini di layar PPT sudah tertera, silakan anak-anak dibaca dan dipahami sendiri-sendiri. Lalu hasil sidang yang terakhir ini adalah pembentukan Komite Nasional Daerah yang tujuannya untuk membantu tugas-tugas daerah mengenai kepolisian agar susunan di pusat dan daerah segera dipindahkan ke dalam kekuasaan pemerintahan Indonesia. Nah, yang selanjutnya presentasi dari kelompok 3, Ibu persilahkan. Oke, Ibu. Saya Ardi, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan juga Bella. Jadi kelompok 3 ini membahas tentang sidang PPKI 3 yang isinya itu langsung pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan melibatkan para pemuda. Dalam sidang, Khairul Saleh menuntut agar PPKI menghentikan segala bentuk hubungan dengan Jepang dan berganti nama menjadi Komite Nasional Indonesia. Para pemuda juga mendesak agar pemerintah segera membentuk tentara nasional. Pada akhirnya, akomodasi berhasil diperoleh melalui pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan PPKI setelah bubar kemudian berganti wujud berbentuk perjuangan melalui Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Hasil lainnya adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 3. Ya, terima kasih untuk pemaparan dari kelompok 3. Jadi, sidang PPKI yang ketiga ini juga menghasilkan 3 keputusan ya anak-anak. Yang pertama itu pembentukan KNIP. Nah, pada tanggal 29 Agustus 1945, KNIP ini sebagai badan pembantu presiden yang keanggotaannya ini ada para tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan mantan anggota PPKI sendiri. Ini diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Nah, pada rapat KNIP tanggal 16 hingga 17 Oktober 1945, Sultan Syahrir dan kelompoknya ini mengajukan usul untuk mengubah kedudukan dan tugas KNIP. Nah, usulan mengenai Sultan Syahrir ini disetujui dengan diterbitkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan dari sistem presidensil ke sistem parlementer. Lalu hasil sidang PPKI yang ketiga ini adalah pembentukan PNI. Nah, sebagai partai politik yang tujuannya itu menjadi wadah persatuan dan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. Namun pembentukan partai PNI ini mengundang reaksi penolakan dari beberapa pihak. Maka dari itu, pemerintah kemudian mengeluarkan maklumat pemerintah pada 3 November 1945 mengenai pembentukan partai-partai politik yang kemudian mulai banyak yang bermunculan partai politik di Indonesia. Lalu hasil sidang PPKI yang terakhir yaitu pembentukan BKR. Nah, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau biasa kita kenal dengan BKR ini pada tanggal 5 Oktober 1945 ini resmi memiliki Tentara Keamanan Rakyat TKR dan pada tanggal 26 Januari 1945 berubah menjadi Tentara Republik Indonesia dengan beberapa penyempurnaan dan pada tanggal 3 Juni 1947 ini TNI diakui secara resmi sebagai penyempurnaan dari Tentara Republik Indonesia. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak Yohan. Jadi saya mau bertanya, bagaimana sih makna dari pembukaan pemerintahan pertama
Indonesia itu sendiri, Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Yohan atas pertanyaannya. Adakah dari anak-anak yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Yohan, yaitu apa makna pembentukan pemerintahan pertama Indonesia? Ibu persilahkan, silahkan. Mungkin saya izin menjawab, Bu. Jadi, momentum serangkaian peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan hingga sidang PPKI menunjukkan bahwa para founding fathers kita bersungguh-sungguh dalam mendirikan bangsa, sehingga dapat menjadi motivasi bagi kita sekarang untuk terus dan serius memajukan bangsa dengan memperbaiki kegagalan sebelumnya. Seperti itu, Ibu dan Mbak Yohan. Terima kasih ya Mbak Bella atas jawabannya. Bagaimana Mbak Yohan, apakah sudah paham? Sudah paham Ibu, terima kasih Mbak Bella. Jadi nanti dari pembentukan itu ada peristiwa momentum yang nanti menjadikan motivasi kita ya, yang untuk memajukan bangsa dan juga memperbaiki kegagalan sebelumnya. Sudah paham Bu sampai situ, terima kasih. Nah, sampai di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Bibi. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu sehari setelah kemerdekaan Indonesia, BPU PKI berganti nama menjadi PPKI dan badan ini bertugas untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Langkah yang diambil oleh para pemimpin negara melalui PPKI adalah menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan negara. Untuk itu, PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 14 Agustus, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Siti atas kesimpulannya. Jadi, momentum proklamasi kemerdekaan tersebut bermakna besar dan menjadi bukti keseriusan para founding fathers kita dalam mendirikan negara Indonesia, yang bukan hanya memproklamasikan kemerdekaan saja, namun langsung dilengkapi dengan pembentukan perangkat negara lainnya. Nah, peristiwa tersebut dalam kacamata masa kini menjadi sebuah motivasi bagi kita sebagai penerus bangsa untuk serius memajukan negara Indonesia yang mana dulu dibentuk melalui serangkaian proses yang sangat panjang dan berat sampai akhirnya menjadi sebuah negara yang merdeka seutuhnya seperti negara Indonesia sekarang ini. Dengan demikian, makna peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini adalah sebagai bentuk motivasi bagi kita sebagai penerus untuk serius memajukan negara Indonesia yang dibentuk melalui serangkaian peristiwa panjang dan berat dalam kemerdekaannya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan tugas untuk anak-anak. Ini tugasnya kelompok. Jadi, kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian, buatlah video sosiodrama terkait jalannya dan hasil sidang PPKI 1, 2, dan 3. Jadi, anak-anak bisa memilih akan membahas sidang PPKI 1, 2, atau 3. Nah, ini dibuat sekreatif mungkin, pengumpulan tugasnya maksimal 2 minggu dari sekarang. Untuk link pengumpulan tugas sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Nah, anak-anak juga mengerjakan post-test ya, Ibu buka sampai jam 6 malam, soalnya pilihan ganda, ada 15 soal, linknya juga sudah Ibu kirim di WhatsApp grup. Post-test ini bersifat wajib. Jangan lupa juga untuk mengisi presensi, linknya sudah Ibu kirim di grup. Jika ada materi hari ini yang belum paham, silahkan anak-anak tulis di link presensi ya, dan akan kita bahas bersama-sama di kegiatan pembelajaran sejarah minggu depan.
Karena jam pelajaran sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini saja. Ibu memohon maaf jika ada perkataan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak Ibu sengaja, dan Ibu juga mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan, hidup sehat, dan makan makanan yang bergizi. Tetap semangat. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai sekarang. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.